Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bermain di Binance yang notabene adalah market top 1 dunia, dimana saya akan pelan-pelan menjelaskannya ya. Oke, karena apa? Binance ini adalah sebuah market yang dimana dia ini notabene top 1 dunia, berarti dia mempunyai hampir seluruh fasilitas dan hampir semua kredibilitas yang ada di dalam dunia cryptocurrency, baik di dalam dunia spot trading, leverage trading, futures trading, bahkan sekarang katanya ada binary trading dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak membahas sesuatu yang salah karena memang Binance ini terus mengadakan sebuah inovasi-inovasi baru gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, lanjut saja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, nah karena ketika kita masuk di dalam Binance ya, kalau misalkan kita masuk di dalam Binance ya, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, dan yang akan saya jelaskan adalah tentang futures trading. Oke, klik di futuresnya. Nah, ketika kita sudah klik di futures, akan ada tampilan seperti ini ya kan. Kalau saya selalu main di Bitcoin ya kan, jangan ke koin-koin lain karena terjadi fluktuatif yang harga yang cukup signifikan. Oke. Nah, karena mengingat Binance adalah market yang hampir mempunyai semua fasilitas-fasilitas yang ada, jadi gak mungkin video ini saya buat dalam waktu 1 jam atau mungkin kurang. Bahkan kalau saya ngejelasin 3 jam dengan seluruh fitur yang ada di dalam Binance ini, mungkin nggak akan kelar gitu, oke? Nah, jadi sekarang tahap pertama di tutorial Binance ini, supaya kalian nggak ketinggalan, pertama-tama kalian harus daftar ya kan. Kalau misalkan kalian bingung linknya ada di deskripsi bawah ini. Silahkan klik link itu dan langsung daftar di Binance, lalu deposit ya kan. Setelah, kalau misalkan kalian nggak ngerti cara depositnya, silahkan kontak admin di nomor yang ini, oke? Nah, itu admin ESX dijamin amanah dan terpercaya gitu kan. Oke, kalau misalkan kalian mau deposit sendiri, silahkan gitu. Nah, setelah sudah mempunyai saldo ya, itu biasanya harus dipindahkan dulu dari spot wallet ke futures wallet gitu kan ya. Biasanya ada di old website. Kalau memang di fitur website ini saya tidak mengetahui ya, belum, karena saya juga adalah pemain lama. Saya belum terlalu menguasai yang ada di dalam new website ini karena saya dulu kebiasaan main di old website. Tapi kalau misalnya kita ada di tampilan awal seperti ini, lalu kita sudah deposit, biasanya saldo nggak akan langsung masuk di sini. Saldo ini masih 0 dan jangan panik, oke? Jangan panik. Jangan panik kalau misalnya saldo masih 0. Nah, saldo ini itu adanya di, kalau misalnya kita klik old website ya kan, kita klik old website, tapi kita akan belajar di new website. Karena apa? Ketika ada kata-kata old dan new, itu suatu saat pasti yang si old itu akan dipindah tangankan alias dihapuskan. Kalau misalkan ada kata-kata old dan new, itu berarti kan memang udah ada sebuah inovasi baru, dan lambat laun old akan ditinggalkan walaupun tidak secara instan. Nah, kalau memang di old website, kita bisa klik transfer di sini ya. Kita klik transfer di sini. Nah, dari from ini kan dari to ini kan futures untuk kemana gitu kan. Tadi yang kita depositkan itu apa? USDT apa? BNB gitu kan. Nah, langsung di sini ya, cara transfernya itu di sini dari spot wallet ke futures wallet. Lalu ketika sudah konfirmasi transfer, maka saldo akan muncul di sini. Kalau di sini udah ada angkanya sesuai dengan saldo yang Anda punya, berarti udah berhasil gitu kan. Nah, setelah itu kita balik ke new website ya. Kita balik ke new website. Kenapa saya mengajarkan new website? Seperti yang tadi saya bilang, suatu saat si old website itu akan ditinggalkan. Oke, ketika kita ada di tampilan seperti ini dan sudah mempunyai saldo, oke, sekarang ikutin tutorial sekarang berurutan gitu ya, berurutan. Yang paling pertama, dan jangan terlalu buat bahwasannya, jangan terlalu berstigma bahwasan Binance itu ribet banget bang, aduh gue sampai pusing banget ngeliatnya, banyak banget angka dan lain sebagainya kayak gitu. Enggak, sekarang gini, makanya subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu step by step untuk mengerti market top 1 dunia ini. Oke? Nah, jadi yang harus kita mengerti adalah yang pertama ada 3. Yang 3 aja dulu. Jadi nggak usah terlalu pengen langsung ngerti dalam 1 hari. Nggak bisa itu, nggak bisa. Yang pertama, kita harus memahami tentang isolate dan cross margin. Ketika kita klik ini, kita akan dihadapi dengan sebuah pilihan cross margin dan isolate margin. Oke? Ini yang pertama harus kita pahami. Cross margin adalah
mengkalkulasi modal kita lebih dari batas stop loss menggunakan total margin kita. Contoh, misalkan kita mempunyai uang $1.000 nih, uang $1.000. Kita open posisi $100. Kalau kita menggunakan cross margin, apabila si margin $100 itu tadi menyentuh batas stop loss alias liquid, dia tidak akan langsung bisa liquid dan dia akan mengambil total margin yang ada di wallet kalian gitu kan. Semakin dalam sampai margin ini habis baru stop limit gitu. Kalau marginnya masih ada, itu tidak akan ada stop lossnya. Model-model kayak forex ya kan. Kalau memang pengen nggak terjadi margin call, kita harus terus suntik dana, itu cross margin. Kalau kita memilih isolate ya kan, jadi ini harus pertama-tama yang harus kita ubah gaya main kita itu seperti apa. Gaya main seperti cross margin, seperti forex, atau gaya bermain seperti leverage trading atau spot trading. Kalau menggunakan isolate berarti si total modal yang kita investasikan alias yang kita tradingkan, misalkan kita punya modal $1.000 lalu kita open posisi $100, suatu saat loss, yang loss ini yang $100 ini aja gitu, dan tidak ada sangkut pautnya $900 sisa dari $1.000 tadi gitu, nggak ada sangkut pautnya, dan yang $900 ini nggak diotak-atik kalau kalian memilih isolate. Kalau memang kalian nanya saya, Bang, kalau lu milih apa? Saya jelas milih isolate gitu, karena kalau misalkan kelepasan ya bisa-bisa, sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan antara cross margin dan isolate gitu kan. Nah, setelah kita memahami isolate dan cross margin, kita pahami yang angka ini, oke? Jadi yang kedua adalah ini. Di angka 1 kali ini kita bisa ubah mulai dari 1 kali, 25 kali, sampai 125 kali. Ini tandanya apa? Ini tandanya adalah kali lipat dari total open posisi kita. Kita mau dikali lipatin berapa? 1 kali kah? 10 kali kah? 100 kali kah? Atau berani sampai 125 kali? Dengan catatan, semakin tinggi leverage-nya itu akan semakin tipis juga batas stop loss-nya. Alias semakin tinggi leverage-nya atau semakin tinggi perkaliannya itu tadi, kalian akan semakin mudah stop loss gitu kan. Jadi kalau memang kalian memakai leverage 100, kalian open posisi di 1000 ya kan, di 9.900 kalian akan udah margin call alias stop loss alias liquid gitu. Tapi kalau memang kalian memakai leverage yang lebih kecil dan lebih kecil, itu biasanya akan menjauhkan batas stop loss alias itu kalian susah stop lossnya gitu. Kekurangan dan kelebihannya adalah semakin kalau misalkan kalian semakin gede kali lipatin ya semakin banyak profitnya gitu kan. Modelnya kalau misalkan kayak gini nih, kalian sudah profit 1% dengan persentase jarak itu 1%. Kalau kalian itu memakai leverage 100, berarti kalian untung 100% dari total modal kalian yang di open margin kan tadi. Misalkan kalian modalnya $100 ya kalian akan dapat $100 itu juga. Tetapi kalau memang kalian memakai leverage 10 kali ya berarti ya cuma dapat sekitar $10 kayak gitu aja ya. Jadi kalian harus mengerti dari leverage ini tadi, oke? Setelah kita pilih leverage ini, karena ini adalah bermain futures, saya itu biasanya memakai leverage yang sedikit-sedikit masuk akal saja. Tergantung dari gaya main kalian seperti apa. Apakah ada scalping, apakah Anda bermain trading biasa dan sebagainya. Kalau scalping biasanya leverage 50 ke atas gitu kan. Tapi kalau memang saya sekarang karena ini adalah masih awal-awal video, saya rekomendasikan untuk leverage 5 saja, oke? Leverage 5 saja, ini dikonfirmasi dan ubah menjadi isolate, terus ini 5 kali. Lalu di sini adalah total modal yang kita punyai di dalam ini semuanya ya. Jadi kalau yang pertama kita harus memahami isolate margin, lalu kita harus memahami leverage-nya, lalu yang ketiga harus tahu tata cara ngeklik buy long atau sell slot itu gunanya seperti apa ya gitu kan. Secara singkat, kalau kita klik buy long ya kan, kita klik buy long itu otomatis semakin naik harganya itu kita akan semakin profit gitu kan. Kalau kita klik sell short berarti semakin turun harganya itu kita akan profit. Kalau nanya, Bang, logikanya gimana harga turun itu bisa profit? Silahkan tonton di fakta leverage ini. Leverage dan futures itu logikanya sama, tapi memang caranya berbeda. Tapi di video ini insya Allah kalian akan paham kenapa harga turun itu kita bisa profit gitu ya. Nah, dari sini semuanya saya wajibkan di video yang paling awal ini kita harus menggunakan market. Jangan limit dulu, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Jadi yang pertama isolate, ini diatur 5 kali lipat ya kan, terus ini di market. Kita kalau memang buy long ini berarti semakin tinggi harganya kita akan profit, sell short ini semakin rendah harganya akan profit. Nah, si amonya ini adalah
berbasis Bitcoin gitu kan, berbasis Bitcoin. Alias kalau misalnya kalian harus hafal harga Bitcoin, bang itu susah bang, gue kan nggak hafal harga Bitcoin. Itu semuanya nggak ada alasan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan itu tergantung alasan dan tergantung prioritas kita. Seberapa sulit hal itu, mau sesulit apapun, kalau memang kalian memprioritaskan hal itu, suatu saat akan terlihat lebih mudah gitu kan ya. Jadi mau satuannya Bitcoin atau mau satuannya apapun itu nggak terlalu ngaruh gitu kan. Kalau memang kalian hafal harga Bitcoin kan juga udah oke juga gitu kan. Tapi nanti akan ada cost secara dolarnya kok. Nih misalkan kita coba akan mengopen posisi 0,03 Bitcoin ya kan, 0,03 Bitcoin. Jadi kalau memang 0,1 Bitcoin itu setara dengan ya kurang lebih harga Bitcoin sekarang itu kan 150 juta ya. 150 juta itu kalau memang 0,1 Bitcoin berarti 15 juta berarti kan. Kita coba di 0,03 Bitcoin dengan modal 1000 dolar gitu kan. Saya akan menebak sell short ya kan. Saya akan menganalisis sell short gitu. Masalah cara open posisinya itu nanti gitu, nanti ya kan. Kita coba belajar bagaimana cara open posisi sell short dan buy long. Itu nanti akan ada di video-video selanjutnya gitu kan. Nah, kita akan coba untuk mengopen posisi saja dengan sell short. Oke. Setelah itu, ingat ya ininya market supaya tidak terjadi pendingan. Setelah itu kita bisa ngelihat ke bawah, bahwasanya ini adalah size kita 0,03 Bitcoin dengan entry price ini adalah harga waktu kita mengopen posisi. Mark price ini adalah harga rata-rata dunia. Liquid price ini adalah ketika harga menyentuh 13.176 USDT per 1 Bitcoin, itu kita akan margin call alias liquid alias stop loss. Jadi sebelum harganya 13.000 itu kan berarti kita belum dikatakan loss gitu kan. Dengan margin rasio 2% ya kan, marginnya sekitar segini. Terus yang isolate ini adalah keterangan bahwasanya ini adalah isolate bukan cross margin. PNL ini adalah profit dan loss-nya itu dengan berbentuk persen. Kalau memang di sini dalam kurungnya ini adalah dalam bentuk persennya. Kalau memang dalam yang sebelah sini yang di luar itu adalah dalam bentuk dolarnya. Nanti ketika di dalam video selanjutnya maka kita akan tengok apakah posisi kita ini profit atau posisi kita akan loss. Nah, cukup sekian video dari Binance saya di tutorial trading Binance yang episode 1 ini. Episode selanjutnya akan menyusul entah besok ataupun lusa. Intinya saya akan mempelajari tentang Binance dan kalian bisa mempelajari dari awal. Jadi belum ketinggalan kalau memang kalian belajar mulai dari sekarang, mulai dari daftar akun, mulai dari deposit, mulai dari cara open posisi, dan insya Allah akan bisa membuahkan hasil kayak gitu. Masalah loss dan sebagainya itu akan kita bahas di kemudian hari gitu. Oke? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.